Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, para sahabat setia channel Ibnu Mubarak 89. Kita lanjutkan kembali pengajian makna pesantren kitab Fathul Mu'in karangan Imam Zainuddin Al-Malibari, yang mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bab sholat part yang pertama. Oleh karenanya selanjutnya kita akan lanjutkan bab sholat untuk part berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqtalu landen pateni ai al muslimul mukallafu tahiru, sapa wong muslim al mukallafu kang wis mukallaf at-tahiru kang suci, haddan kerana had bidur bi'unukin kelawan nyembelih gulu atau leher, kelawan nyembelih leher. In akhrajaha lamun ngetokaken sapa muslim ha ing salat, ai al maktubata tegese ing salat maktubah. Nah, ini sedikit koreksi, ini harusnya harokatnya adalah al maktubata insyaallah. Amidan kelawan sengaja, an waktu jam'in saking waktu jamak, laha kedua al maktubah. Ingkana lamun ana sapa muslim iku kaslan wong kang males, ma'atiqadi wujudiha sertane nekadakene wong muslim wajibe al maktubah, ma'atiqadi wujudiha sertane nekadakene wajibe salat. Illam yatu lamun ora tobat sapa wong muslim al mukallaf at-tahir ba'dal istitabati ing dalem sewise dikongkon taubat. Maka di berikutnya kita akan temukan keterangan seorang muslim itu dibunuh, dipancung, yang mukallaf, yang tahir, sebagai bentuk hukuman dengan cara dipotong lehernya atau dipenggal lehernya. Jika seorang muslim tersebut telah meninggalkan sholat maktubah secara sengaja. Kalau ada seorang muslim meninggalkan sholat maktubah secara sengaja, maka dia dipenggal lehernya sebagai bentuk hukuman, dengan syarat kalau dia sudah meninggalkan sholat secara sengaja tersebut melewati waktu jamak. Misal ada orang yang meninggalkan sholat zuhur secara sengaja sampai waktu asar berakhir, dia belum juga mengganti sholat zuhurnya. Maka yang dilakukan tadi, dia tidak mau mengganti sholat zuhurnya sampai waktu asar berakhir, karena waktu asar itu waktu jamak takhir untuk zuhur, dan dia belum sempat mengganti sholatnya, maka dia terkena hukum dipancung. Ini menurut kitab Fathul Mu'in. Dia terkena hukum dipancung lehernya, dipotong lehernya sebagai bentuk had, hukuman. Jika dia melakukannya secara amid dan sengaja. Maka keterangan berikutnya, jika orang tersebut termasuk orang yang malas, padahal di dalam hatinya dia meyakini bahwa sholat al-maktubah ini adalah wajib. Kalau dia meyakini sholat maktubah itu adalah wajib, akan tetapi dia malas. Dan illam yatub, dia tidak juga bertobat setelah disuruh taubat. Disuruh sholat enggak juga mau sholat, malas aja, tetap susah aja. Maka dia diperintahkan untuk dibunuh, diperintahkan untuk dipenggal lehernya, dengan syarat dia sudah meninggalkan sholatnya itu melewati batas waktu jamak. Contoh,
meninggalkan sholat zuhur sampai waktu asar berakhir sampai maghrib, dia belum juga mengganti sholat zuhurnya karena malas, sudah disuruh tobat juga nggak mau tobat, maka itu dibenarkan untuk dipenggal lehernya. Wa ala nadbil istitabati lan ing atase kesunahan ngongkon tobat, la yadmanu man qatalahu qoblal taubati, maka ora nanggung sapa wong qatalah kang wis mateni iya manhu ing muslim tarikus shalah qobla taubati ing dalem sedurunge taubat. Lakinnahu tetapi ne man qatalahu qobla taubati iku ya tamu dosa. Kalau kemudian ada orang yang membunuh atau memenggal kepalanya orang yang melakukan peninggalan sholat dengan cara sengaja, malas, padahal dia tahu wajibnya sholat dan sudah disuruh taubat, maka dia tidak akan terkena hukum orang membunuh. Nah, orang yang membunuh tersebut tidak akan terkena hukum orang membunuh, tidak akan terkena hukuman balasan seperti kisos ataupun dam ataupun had bagi orang yang membunuh, enggak, karena dia sudah memberikan isyarat untuk melakukan tobat kepada orang yang meninggalkan sholat tersebut, akan tetapi tidak juga tobat, maka ketika membunuh dia tidak mendapatkan hukum kebalikannya seperti kisos dam ataupun yang lainnya. Lakinnahu ya'tamu, akan tetapi dia hanya terkena hukum dosa saja. Jadi membunuh orang yang tidak mau sholat sampai waktu jamak itu berakhir, padahal sudah disuruh taubat, maka hukumannya tidak ada bagi yang membunuhnya tersebut, hanya sekedar dosa saja. Wa yuqtalu kufron in tarakaha jahidan wujubaha, dan dibunuh karena sebuah kekafiran lan den pateni krana kafir intaroka lamun ninggal sapa muslim hak ing al maktubah jahidan hale angas hale keras wujubaha nentang maksudnya wujubaha ing wajibe al maktubah, fala yuqsalu maka ora den adusi sapa al muslimul kafir al muslimul baligul mukallafut tahir itu wala yusalla alaihi lan ora den salati alaihi ing atase al muslim. Hukumnya akan berbeda jika kita kemudian bertemu dengan orang yang meninggalkan sholat tapi orang tersebut bersikeras terhadap kewajiban sholat, artinya menentang terhadap hukum bahwa sholat itu adalah wajib. Contoh, kenapa kamu tidak melaksanakan sholat? Wah, sholat itu tidak wajib hukumnya. Maka jika kita ketemu dengan orang yang seperti ini, itu hukumnya dimatiin, dibunuh orang yang menentang tersebut, tapi hukumnya bukan had, bukan seperti yang di sini. Bukan seperti yang di sini had, tidak. Tapi dia hukumnya seperti orang kafir. Maka fala yughassalu wa la yusalla alaihi, orang yang menentang terhadap kewajiban sholat tersebut itu tidak dimandikan dan tidak disolatkan, hanya sekedar dibungkus aja menggunakan kain kafan, kemudian dipendam, kemudian dikuburkan. Ini kita melihat dari keterangan yang ada di Fathul Mu'in, sangat jelas kerasnya terhadap orang yang meninggalkan sholat secara sengaja. Bahkan di sini dijelaskan diperintahkan untuk dibunuh, dihukum mati dengan cara dipotong lehernya. Ini menandakan bahwa betapa pentingnya melaksanakan ibadah sholat, karena sangat pentingnya ibadah sholat maka Imam Zainuddin al-Malibari itu menentukan hukum yang sangat keras bagi mereka yang meninggalkan sholat. Jadi lebih baik mereka sengsara di dunia daripada kemudian mendapatkan hukuman yang luar biasa nanti di akhirat. Kita lanjutkan.
Wayubadiru lan buru-buru sapa man wong marok kang wis kliwat iaman bifaitin kelawan kang ketinggalan. Wujuban hale wajib in fata lamun ketinggalan iaman bila udrin kelawan tanpa udur. Fayal zamuhu mangka wajibhu ing man opo al qada fauron kelawan segera kelawan buru-buru. Qala syekhuna ngendika sapa guru kita Ahmad bin Hajarin, Ahmad bin Hajar rahimahullahu taala, moga-moga ngrahmati sapa Allah Gusti Allah taala hu ing Ibnu Hajar. Walladzi dhahara lan utawi kang zohir iya alladzi annahu setuhune kelakuan yalzamu wajibhu ing man apa sorfu jami'i zamanihi gunakaken sekabehane waktune man lil qada'i kanggo ngodoni ma ada ma yahtaju li sarfihi ma ing barang ma ada ma yahtaju li sarfihi selaine barang kang butuh iya man li sarfihi kanggo gunakaken man fi ma la budda minhu ing dalem barang kang ora kena ora minhu saking ma. Wa annahu lan setuhune kelakuan yahrumu haram alaihi ing atase man apa at-tatawwu nglakoni salat sunnah. Kalau ada orang yang meninggalkan sholatnya tertinggal, maka sholat yang tertinggal tersebut dikarenakan tanpa adanya uzur, misalnya gara-gara sengaja meninggalkannya malas, maka dia berkewajiban untuk mengkodoknya langsung ketika dia ingat. Misalnya ada orang yang sholat zuhurnya lupa, itu kan berarti kesengajaan. Maka kesengajaan tersebut ketika dia ingat bahwa dia belum sholat zuhur, ingat jadi waktu asar misalnya, maka dia harus yubadiru man marru bifaitin wujuban. Hukumnya wajib dia menyegerakan mengkodok sholatnya ketika dia ingat. Kenapa? Karena dia meninggalkannya tanpa adanya uzur. Seperti Ibnu Hajar Al-Haytami pernah menjelaskan bahwa sesuatu yang jelas bagi orang yang meninggalkan sholat secara sengaja tersebut ialah menggunakan seluruh waktunya untuk qadha. Menggunakan seluruh waktunya untuk qadha. Misal dia meninggalkan sholat selama 2 tahun berturut-turut, misalnya 2 tahun itu dia tidak pernah sholat dan dia ingat bertobat, maka dia harus menggunakan seluruh sisa hidupnya itu untuk melakukan qadha sholat tersebut. Terus makannya gimana? Boleh. Ma'ada ma yahtajul surfi fi ma la budda minhu. Kecuali ada waktu-waktu yang dia gunakan waktu tersebut untuk sesuatu yang harus ia lakukan. Misal makan, mandi, buang air besar, atau istirahat sejenak seperti halnya tidur karena terlalu lelah untuk mengqadha salat. Nah itu boleh. Tapi selain itu, maka dia harus gunakan seluruh waktunya untuk mengqadha salat yang ia tinggalkan selama 3 ataupun 5 tahun ataupun 1 tahun ataupun 2 tahun. Maka waktunya tidak boleh digunakan untuk hal-hal lain yang bukan ada ma yahtaju li sarfihi fi ma la budda minhu. Oleh karenanya, kalau ada di antara kita yang meninggalkan sholat fardu secara sengaja, kemudian sholat fardu itu kita ingat, ditinggalkannya kita ingat ketika waktunya sudah berakhir, maka kita haram untuk melaksanakan sholat sunnah. Contoh, ada orang meninggalkan sholat subuh, kemudian dia ingat bahwa sholat subuhnya itu belum ia lakukan karena lupa, dan ingatnya itu ketika sudah masuk waktu zuhur. Dia mau melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Maka sebelum dia melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah qobliyah zuhur, sholat sunnah ba'diyah zuhur, maka dia harus melaksanakan sholat subuh dulu sebagai bentuk qadha.
Kenapa? Karena di sini keterangannya yahrumu alaihi at-tatawwu. Jadi sholat sunnahnya tadi, sholat qobliyahnya, sholat tahiyatul masjidnya, itu malah hukumnya menjadi haram. Kenapa? Karena ada sesuatu yang wajib yang belum ia lakukan. Karena ada sesuatu yang wajib yang belum ia lakukan, maka sholat sunnahnya menjadi haram. Wa yubadiru bihi nadban infata bi'udrin. Lan buru-buru bihi kelawan wong, atau bihi kelawan apa ninggalakan sholat, bihi kelawan ngodoni sholat. Wa yubadiru lan buru-buru bihi kelawan ngodoni sholat, nadban hale sunnah, infata lamun ketinggalan sapa man bi'udrin kelawan sebab uzur, bi'udrin kelawan sebab uzur. Kanaumin lam yata'adda bihi kaya turune wong kang ora kelewat bates bihi kelawan naum, wanisyanin lan lali kadzalika kaya makanan-makanan kami sebut. Nah di sini kemudian dijelaskan bahwa kalau ada orang yang meninggalkan sholatnya itu karena ketidurannya itu yang tidak disengaja, yang tidak melampaui batas. Sudah tidur setelah sholat isya jam 8, biasanya jam 4 atau setengah 5 bangun, ternyata dia bangun jam setengah 7 tanpa disengaja dia, ataupun lupa bahwa dia belum sholat saking sibuknya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan wajib, maka dia disunahkan untuk segera. Ya, bedanya yang tadi di atas. Kalau yang di atas ini hukumnya wajib segeranya ketika dia meninggalkan sholatnya itu secara sengaja. Nah, kalau yang di bawah ini dia buru-buru untuk mengqadha sholatnya itu hukumnya sunnah karena dia meninggalkannya karena adanya uzur seperti tidur ataupun lupa. Ya, jadi itu perbedaannya. Perbedaan cara mengqadha sholat yang kita tinggalkan secara sengaja dan secara tidak disengaja. Jadi kalau secara sengaja kita meninggalkan sholat, maka hukum mengqadha sholatnya harus segera dilakukan. Tapi kalau meninggalkannya secara tidak sengaja, maka hukum mengqadha sholat langsungnya itu hukumnya sunnah, lebih baik langsung dilakukan. Wa yusannu tartibuhu lan den sunahaken apa tartibuhu nartibakan ngodoi salat, apa tartibuhu nartibakan apa ngodoi salat, ai alfa itu tegese kang ketinggalan, fayaqdi maka nekani iya man maka nekani iya wong as-subha ing salat subuh qabla dzuhri ing dalem sedurunge zuhur, wa hakadha dan hal iku kaya iki. Nah, ya, maksudnya dan begitupun sebaliknya. Wah, kalau ada orang meninggalkan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, seharian dia lupa sholat. Bagaimana cara ngodoinnya? Maka cara mengkodoinnya adalah runtut. Subuh dulu, zuhur dulu, asar dulu, maghrib dulu, baru isya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi ngodoinnya sesuai dengan runtutan sholat yang ia tinggalkan. Waqta qudimuhu ala hadiratin la yakhafu fautaha in fata bi'udrin. Dan lan ngedinginaken faid ala hadiratin ing atase salat hadir yang bukan diqadha, la yakhafu kang ora khawatir, wala yukhafu kang ora den khawatiri apa faid fautaha ing ninggal salat, ing ketinggalan salat, in fata bi udrin lamun ninggal sapa man bi udrin kelawan tanpa bi udrin kelawan anane udzur.
Ini harokatnya sepertinya ada yang salah. Wa taqdimuhu lan dinginaken iyaman ala hadirati ing atase salat hadir, la yukhafu kang ora den khawatiri apa fautuha, ketinggalannya salat hadir in fata ketinggalan apa faid bi udrin kelawan anane uzur. Wa in khosya lan senajan iya wedi fauta jama'atiha ing ketinggalan jamaah hadirah alal mu'tamadi ing atase qaul mu'tamad wa idza fata bila udrin lan lamun ketinggalan apa faid bila udrin kelawan tanpa anane uzur fayajibu mangka wajib apa taqdimu dinginaken salat faid alaiha ngarekaken ing atase salat hadirah. Amma idza khofa fautal hadirati, anapun nalikane wedi iyaman fautal hadirati ing ketinggalan salat hadir bi ayyaqa kelawan yen tumiba apa ba'duha sebagiannya salat hadirah wa in qalla lan senajan setitik kharijal waqti ing sejabaning waktu. Fayalzamul bad'u biha, mangka wajibhu ing man apa albad'u ngawiti biha kelawan salat hadir. Apa albad'u ngawiti biha kelawan salat hadirah. Wayajibu lan wajib apa taqdimu ma mata dinginaken barang kang ketinggal apa ma bi ghairi udrin kelawan tanpa uzur ala ma fata bi udrin ing atase barang kang ketinggalan kelawan anane uzur. Wa in fuqidat tartibu lan lamun tah persepen apa at-tartibu tartib. Wa in fuqida lan senajan dan persepeni apa at-tartibu tartib li annahu karena setuhune tartib iku sunnatun sunnah wal bidaru lan buru-buru iku wajibun wajib. Keterangan agak panjang. Mendahulukan sholat yang ketinggalan kepada sholat yang tidak ketinggalan, artinya sholat yang adaan, sholat yang bukan sholat qadha. Kalau kemudian sholat qadha itu ditinggalkan dan dia baru mau sholat yang bukan qadha, seperti ada orang ketinggalan sholat subuh, mau hendak dilaksanakan di sholat zuhur, maka dia mendahulukan sholat subuh dulu, baru kemudian melaksanakan sholat zuhur. Ya, la yukhafu fautaha in fata bi'udrin. Ini kalau sholat tersebut dilakukan atau tidak dilakukannya dengan adanya uzur seperti tadi tidur dan lain-lain, maka mendahulukan sholat yang tadi, sholat yang ketinggalan sholat subuhnya terhadap sholat zuhur tersebut, karena mau dilaksanakan sholat zuhur itu ketika dia tidak khawatir waktu zuhurnya habis, maka sholatnya hendaknya sholat subuh dulu baru kemudian sholat zuhur. Walaupun dia takut ketinggalan berjamaah sholat zuhur. Jadi sudah di masjid, akan tetapi dia belum melaksanakan sholat subuh. Dia di masjid itu hendak melaksanakan sholat zuhur. Lantas dia ingat bahwa dia belum melaksanakan sholat subuh, maka sekalipun dia khawatir ketinggalan berjamaah zuhur, maka dia tetap dianjurkan untuk mendahulukan sholat subuhnya yang ketinggalan dulu. Gak apa-apa, walaupun berjamaah sholat zuhurnya itu bakal ketinggalan. Ini menurut qaul yang mu'tamad. Akan tetapi, kalau dia itu meninggalkan sholat subuhnya tanpa uzur, maka wajib hukumnya mendahulukan sholat subuh tadi terhadap sholat zuhur. Nah, kalau yang di atas ini gak ada hukum wajibnya, karena dia meninggalkan sholat subuhnya dengan adanya uzur.
Kalau ada orang yang meninggalkan sholat subuhnya tanpa uzur, kelalaian, tanpa adanya alasan-alasan syar'i, maka dia wajib mendahulukan sholat subuh dulu, baru kemudian melaksanakan sholat zuhur. Adapun orang yang khawatir akan ketinggalan sholat hadir, contohnya eh, ada orang ketinggalan sholat subuh atau orang yang lupa melaksanakan sholat subuh, sudah masuk waktu zuhur, terus dia khawatir waktu zuhurnya itu kalau dia melaksanakan sholat subuh dulu, maka sholat zuhurnya akan terbagi menjadi dua. Misalnya 2 rakaat lah ya, masih masuk waktu zuhur, 2 rakaat lagi udah masuk waktu asar. Maka bagi dia itu harus memulainya sholat zuhur dulu. Ya, kita lihat, kita akan coba gambarkan lagi. Ada orang ketinggalan sholat subuhnya tidak dilakukan, lupa sholat subuhnya. Dia ingat ketika sudah masuk waktu zuhur. Akan tetapi ketika lihat jam ternyata 3 menit lagi masuk waktu asar. Dia belum sholat subuh, dia juga belum sholat zuhur. Bentar lagi masuk waktu asar. Maka dia harus mendahulukan sholat zuhur dulu. Kenapa? Karena waktunya waktu. Maka dia harus melaksanakan sholat zuhur dulu karena sholat zuhur ini waktunya akan segera habis. Ya, jadi tetap masuk waktu asarnya tadi, hampir dekat masuk waktu asar, dia wajib melaksanakan sholat zuhur. Sholat subuhnya kapan diqodo ini? Nah, nanti setelah melaksanakan sholat zuhurnya. Wa yajibu taqdimu ma fata bi ghairi udrin ala ma fata bi udrin. Wajib mendahulukan kodok yang ditinggalkan gara-gara tanpa uzur terhadap kodok yang ditinggalkan dengan adanya uzur. Ada orang meninggalkan sholat subuh secara sengaja, tapi sholat zuhurnya gara-gara lupa, gara-gara ketiduran, tidak ada yang membangunkan. Maka dia wajib melaksanakan sholat subuh dulu, karena sholat subuhnya ditinggalkan sengaja, sedangkan sholat zuhurnya ditinggalkannya secara tidak sengaja, ataupun kebalikannya. Sholat subuh ditinggalkan secara tidak sengaja, sholat zuhur ditinggalkan secara sengaja. Maka dia wajib melaksanakan sholat qadanya, sholat zuhur dulu, baru kemudian sholat subuh. Kenapa? Karena sholat subuh mah tidak disengaja, sedangkan sholat zuhur mah disengaja. Walaupun dia meninggalkan ketartiban, karena urusan tartib itu adalah sunnah. Subuh dulu, baru kemudian zuhur, baru kemudian asar, baru kemudian maghrib, baru kemudian isya, itu adalah sunnah. Akan tetapi buru-buru untuk mengkodoi itu adalah sebuah kewajiban. Ya. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka hukum buru-burunya itu wajib mengkodoi secara buru-burunya itu wajib. Tapi kalau ada orang yang meninggalkan sholatnya itu secara tidak sengaja, maka hukum buru-buru mengkodoinya itu sunnah. Atas mana yang didahulukan, apakah yang ditinggalkan secara sengaja ataupun yang ditinggalkan secara tidak sengaja, maka yang didahulukan adalah yang ditinggalkan secara sengaja dulu, baru kemudian melakukan sholat yang ditinggalkan secara tidak sengaja. Wa yundabu ta'khirur rawatibi 'anil fawaiti bi'udrin. Lan den sunahaken opo ngakhiraken salat sunnah rawatib. Lan den sunahaken opo ngakhiraken salat sunnah rawatib anil fawaiti bi udrin, saking salat-salat kang ketinggalan bi udrin kalawan anane uzur. Wa yajibu ta'khiruha, lan ngakhiraken wajib opo ngakhiraken rawatib anil fawaiti bi ghairi udrin, saking sholat-sholat kang ketinggalan bi ghairi udrin kelawan tanpa adanya uzur. Lantas bagaimana kalau kita hendak melakukan sholat rawatib itu sholat qobliyah ataupun ba'diyah yang mengiringi sholat-sholat wajib. Ada orang sudah masuk masjid di waktu sholat subuh misalnya, hendak melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar,
tapi dia belum melaksanakan sholat isya. Kalau sholat isyanya itu sudah ketinggalan, lupa misalnya, maka dia dianjurkan untuk nanti dulu sholat qobliyah subuhnya, dia hendaknya melakukan sholat wajib isya dulu yang tadi ketinggalan gara-gara lupa itu. Tapi kalau orang meninggalkan sholat isyanya itu secara sengaja, maka wajib hukumnya dia mengakhirkan sholat sholat rawatibnya. Kalau yang pertama tadi disunahkan mengakhirkan rawatib ketika sholat isyanya itu ketinggalannya tanpa sengaja, tapi kalau sholat isyanya ketinggalannya secara sengaja, maka dia wajib mengakhirkan sholat sunnah rawatib. Tetap yang wajib itu harus didahulukan, ya, tidak boleh mendahulukan yang sunnah meninggalkan yang wajib, seperti itu. Silakan jika ada pertanyaan diklik atau diketik di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan komen. Jangan lupa juga untuk subscribe. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.